Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kami ingin kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan eh, tugas semester kami dengan judul peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas GCG. Eh, untuk anggota kelompoknya ada Rido Wigar, Diana Agustiani, Novi Yulianti, Ansar, Risa Arifin, Fauzan Ilmi, Darmayanti, Bella Malia, Primada, Primadani, lalu Devi Hadianti. Dimulai dari bab 1 topik masalah. Di sini kami menjelaskan perbedaan antara kepatuhan formal dan implementasi substantif, di mana salah satu masalah kritis dalam penerapan GCG di Indonesia adanya perbedaan antara kepatuhan formal terhadap regulasi dengan implementasi substantif di lapangan. Sehingga banyak perusahaan memiliki struktur GCG yang lengkap secara normal, namun struktur tersebut tidak benar-benar berfungsi secara efektif. Contohnya itu kasus PT Asuransi Jiwasraya menjadi contoh paling nyata dari fenomena ini, di mana perusahaan tersebut selama bertahun-tahun memiliki seluruh kelengkapan struktur GJG, tetapi skema investasi yang bermasalah menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Oh, hal ini berlangsung karena seluruh struktur pengawasan tidak benar-benar berfungsi akibat dominasi konflik kepentingan dan pengawas yang tidak independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keterbatasan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip inti GCG yang menjadi tanggung jawab bersama direksi dan Dewan Komisaris. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Perusahaan dengan KJG substantif seharusnya mengungkap informasi negatif secara proaktif, bukan hanya saat diwajibkan regulator. Keterlambatan atau keengganan mengungkapkan informasi material merupakan salah satu sinyal yang perlu diwaspadai. OJK melalui regulasi mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyajikan informasi RUPS, termasuk riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi di situs web perusahaan. Namun, pada sejumlah emiten BUMN, informasi tersebut tidak ditemukan di web emiten, khususnya pada bagian RUPS. Hal ini melanggar hak pemegang saham untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata kelola perusahaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Darmayanti. Baik, terima kasih Teh Bella. Selanjutnya yaitu lemahnya independensi Dewan Komisaris di tengah dominasi pemegang saham pengendali. Salah satu persyaratan utama agar Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif yaitu independensi, di mana kemampuan untuk mengambil keputusan dan bersikap objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, termasuk pemegang saham pengendali yang mengangkat mereka. Namun, dalam praktiknya independensi ini kerap hanya terpenuhi secara formal di atas. Namun dalam praktiknya independensi ini kerap hanya terpenuhi secara formal di atas kertas. Banyak perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN, dan perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi menempatkan komisaris independen berdasarkan rekomendasi atau kedekatan dengan pemegang saham pengendali, sehingga secara substantif sulit bagi mereka untuk bersikap kritis terhadap kebijakan direksi yang didukung oleh pemegang saham tersebut. Fenomena ini kembali terlihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya yang telah dibahas sebelumnya, di mana lemahnya independensi pengawas menjadi salah satu akar masalah utama. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Tantangan akuntabilitas Dewan Direksi dalam pengendalian internal dan pengambilan pengambilan keputusan strategis. Keberhasilan implementasi good corporate governance secara substantif tidak hanya bersumber dari pengawasan Dewan Komisaris, melainkan juga bertumpu pada komitmen dari pengawasan Dewan Direksi sebagai organ eksekutif operasional korporasi. Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Corporate Indonesia atau PUGKI 2021, direksi memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan jalannya perusahaan, termasuk kewajiban membangun sistem pengendalian internal
atau internal control, manajemen risiko yang andal, serta sistem kepatuhan yang terintegrasi. Kendati demikian, dalam realitas praktis bisnis di Indonesia, pengelolaan perusahaan seringkali dihadapkan pada tantangan ketika eksekutif lebih memprioritaskan pencapaian keuntungan jangka pendek atau short-term gain dibandingkan kepatuhan tata kelola substantif. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan strategis serta pengabaian terhadap fungsi internal kontrol dapat menjadi celah terjadinya kegagalan manajerial maupun praktik kecurangan atau fraud. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke bab 2, pembahasan yang pertama mengenai definisi good corporate governance. Good corporate governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD diartikan sebagai suatu struktur dan proses yang digunakan korporasi untuk memberikan arah dan mengendalikan tata kelola bisnis yang dimana tata kelola ini membagi hak dan juga tanggung jawab antar pihak di dalam korporasi seperti pembagian hak dan tanggung jawab antara Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Terdapat 3 teori pendukung utama dalam penerapan GCG, yaitu teori keagenan, teori pemangku kepentingan, dan juga teori kepengurusan. Yang kedua, peran Dewan Komisaris dalam menjaga integritas GCG. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi utama pengawasan dan juga pemberian nasihat kepada Dewan Direksi. Menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi demi kepentingan perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pertama adalah peran Dewan Direksi dalam implementasi Good Corporate Governance. Dewan Direksi adalah organ eksekutif yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan. Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governansi atau KNKG. Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan strategi bisnis perusahaan, membangun sistem pengendalian internal yang efektif, menerapkan manajemen risiko yang andal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan etika bisnis, serta menciptakan tone at the top, keteladanan kepemimpinan yang berintegritas. Selanjutnya adalah peran Dewan Komisaris dalam menjaga integritas Good Corporate Governance. Peran direksi dalam implementasi GCG bersifat operasional dan substantif. Direksi tidak hanya dituntut menghasilkan kinerja keuangan jangka pendek, tetapi juga memastikan setiap keputusan bisnis menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kegagalan direksi dalam membangun pengendalian internal dan transparansi pengambilan keputusan strategis dapat menjadi celah terjadinya fraud atau penyimpangan tata kelola, sebagaimana diuraikan dalam teori keagenan atau agency theory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sinergi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam penerapan Good Corporate Governance yang baik. Sinergi antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan kunci keberhasilan penerapan GCG yang substantif. Menurut PUGKI 2021, hubungan kerja antara keduanya harus bersifat erat, terbuka, konstruktif, profesional, dan saling percaya demi kepentingan terbaik perusahaan. Sinergi yang ideal tercermin dalam mekanisme checks and balances, di mana direksi menjalankan pengurusan perusahaan secara profesional dan akuntabel. Sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif, memberikan nasihat, serta memastikan kebijakan direksi sejalan dengan prinsip GCG dan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kedua organ saling berbagi informasi secara lengkap dan tepat waktu. Terdapat pula komitmen bersama untuk menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham pengendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya adalah studi kasus dari penelitian ini. Pada laporan keuangan audited PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018, perusahaan menyajikan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar dalam laporan keuangannya. Padahal pada tahun sebelumnya, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar 216,58 juta US dollar. Kenaikan pada laba yang sangat signifikan ini ternyata berdasarkan pengakuan pendapatan piutang, di mana pendapatan senilai 239,94 juta US dollar yang bersumber dari kontrak kerjasama penyediaan layanan konektivitas di dalam pesawat dengan PT Mahata Aero Technology dengan jangka waktu kontrak 15 tahun, perusahaan mengakui piutang tersebut secara sekaligus. Sebagaimana pendapatan pada tahun 2018, padahal atas kontrak tersebut belum ada pembayaran tunai dari pihak PT Mahata Aero Technology pada tahun 2018. Dampak atas penyajian dalam laporan keuangan ini yaitu Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Garuda Indonesia terbukti melanggar PSAK 23 terkait pengakuan pendapatan dan OJK mengenakan sanksi administrasi serta memerintahkan Garuda Indonesia untuk melakukan penyajian utang laporan keuangan. Setelah dilakukan penyajian ulang, ternyata neraca Garuda Indonesia mencatatkan rugi bersih sebesar 175 juta US dollar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bab 3 penutup. Maka dapat disimpulkan yang pertama, pentingnya implementasi substantif di atas kepatuhan formal. Tata kelola perusahaan tidak cukup hanya dinilai dari ketersediaan organ formal seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun komite-komite pendukung, tetapi diimbangi integritas dan komitmen. Yang kedua, independensi dan fungsi checks and balance Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memegang peran krusial sebagai organ pengawas dan pemberi nasihat. Sikap kritis yang ditunjukkan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dicerminkan dalam penolakan pengesahan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018 yang melanggar PSAK nomor 23. Yang ketiga, akuntabilitas eksekutif dan tun-at the top Dewan Direksi. Sebagai organ eksekutif, Dewan Direksi bertanggung membangun sistem pengendalian internal manajemen dan kepatuhan yang andal. Yang keempat, sinergi antar organ perusahaan. Terwujudnya tata kelola perusahaan yang akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan sangat bergantung pada sinergi yang konstruktur terbuka antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang terakhir terkait saran menurut kelompok kami, pertama ya terkait memperkuat perlindungan dan independensi komisaris independen. Regulator seperti OJK perlu terus menyempurnakan mekanisme Dewan Perlindungan Hukum dan operasional bagi anggota Dewan Komisaris, khususnya komisaris independen yang bersikap kritis atau menolak keputusan yang terindikasi melanggar aturan, guna meminimalkan tekanan dari pemegang saham pengendali. Saran dari kami yang kedua yaitu peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi akses publik. Perusahaan publik dan BUMN wajib memastikan keterbukaan informasi material secara proaktif dan tepat waktu melalui media resmi perusahaan, termasuk riwayat hidup kandidat direksi atau komisaris serta dokumen RUPS, demi menjamin hak kesetaraan seluruh pemegang saham. Itu di sini ada fairness-nya. Yang ketiga saran dari kami yaitu terkait penguatan sistem pengendalian internal dan budaya etik. Dewan Direksi hendaknya mengintegrasikan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal ke dalam operasional sehari-harian, bukan sekedar pemenuhan standar audit saja. Pembentukan budaya organisasi berintegritas harus didukung oleh saluran pengaduan pelanggaran atau whistleblowing system yang independen dan aman.
Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kelebihan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.